Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ala la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah itu bagi orang-orang yang zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Seorang muslim, kata Nabi, adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkah limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang mulia, dalam surat Al-Hud, dalam surat Hud ayat ke-18 yang saya bacakan pada akhir ayatnya itu adalah ala laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang berlaku zalim. Dan Nabi dalam hadisnya juga menyampaikan bahwasanya la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Janganlah salah seorang di antara kita itu menzalimi saudaranya yang lain. Zalim dalam arti kata penganiayaan. Menganiaya bisa juga diartikan dengan menyakiti dan sejenisnya itu. Jadi kata Nabi, jangan kamu menzalimi orang lain dan usahakanlah agar orang lain juga tidak menzalimi diri kita. Jadi kedua-duanya ini penting. Kita tidak menzalimi orang lain dan bagaimana agar orang lain tidak menzalimi kita. Tentu kita memahami caranya bagaimana. Kalau kita tidak menzalimi orang lain, kita berusaha sedaya upaya agar perbuatan kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka insya Allah kita akan terbebas dari menzalimi orang lain. Kemudian bagaimana agar orang lain tidak menzalimi kita? Ya caranya juga sama. Bagaimana setiap orang mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan-aturan hidup yang kita lakukan dilakukan juga oleh orang lain. Maka insya Allah tidak ada satupun di antara kita yang saling menzalimi. Dan Nabi juga pesan, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Orang yang membantu untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu apa yang menjadi kebutuhannya. Orang yang menunaikan hajat, keperluan, kebutuhan orang lain, ya mungkin diantaranya orang ini punya kebutuhan untuk buat kenduri
yang dia sendiri tidak bisa mengerjakannya, dia butuh dengan pertolongan dan bantuan orang lain. Dia punya hajat, maka kita bantu hajat saudara kita ini. Sebagai balasannya apa? Hajat-hajat yang kita miliki Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki Allah Subhanahu wa taala akan bantu untuk tertunai. Kemudian Nabi juga pesan, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Orang yang menghilangkan satu kesusahannya saudaranya, orang yang menghilangkan satu kesusahan saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Jadi orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya, atau bisa dimaknai dengan orang yang orang yang menyenangkan, menggembirakan, ataupun orang yang menghibur saudaranya, karena mungkin saudaranya susah, terus kesusahannya itu diusahakan agar bisa hilang dari dirinya, maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesusahan-kesusahan dia pada hari kiamat nanti. Allah akan hibur dia pada hari kiamat nanti dengan apa? Dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Kemudian Nabi terakhir pesan, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi keburukan, aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya, keburukannya pada hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang kezaliman yang mungkin tanpa sengaja kadang-kadang kita melakukan hal itu. Maka perkara ini kita jadikan agar kita bisa introspeksi, kita bisa muhasabah tentang diri kita. Apakah saya melakukan kezaliman apa enggak? Karena kita takut apa yang difirmankan oleh Allah, ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah memang melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka karena rasa khawatir kita, gara-gara kita tidak tahu, karena membiarkan diri kita tidak tahu itu juga merupakan kezaliman. Membiarkan diri kita tidak tahu, alantaklah, biolah aku tak ngerti tak apa. Membiarkan seseorang itu dalam keadaan tidak tahu itu suatu kezaliman. Maka kita pelajarilah sedikit-sedikit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unsur akhoka zoliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Nah ini dia, agak membingungkan memang. Kata Nabi, unsur akhoka zoliman au mazluman. Orang yang berbuat zolim tolong, orang yang dizolimi tolong juga. Kedua-duanya tolong. Kalau dalam pemahaman kita, mungkin kalau kita menolong saudara kita yang dizolimi, pahamlah. Terus kalau kita menolong orang yang menzolimi, kalau dia berbuat maksiat, apa kita tolong? Tidak seperti itu maksudnya. Dan perkara itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya yang lain. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami paham macam mana menolong orang yang dizolimi. Kami paham. Macam mana ya Rasulullah menolong orang yang melakukan kezoliman? Menolong orang yang melakukan kezoliman itu macam mana? Kata Nabi, ta'khudhu fawqa yadayhi. Pegang tangan dia, maksudnya agar dia tidak melakukan kezoliman, agar dia tidak terus-menerus melakukan kezoliman.
Maknanya dengan tangan kita ini kita cegah dia. Dengan kemampuan kita cegah orang yang melakukan kezaliman. Ini maknanya menolong saudara yang melakukan kezaliman. Kalau kita biokan macam mana? Kita juga melakukan kezaliman.